Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelas 10-8 dari SMA Negeri 1 Surabaya. Hari ini kami akan melakukan kunjungan tugas P5 ke makam Ki Ageng Brondong atau Sunan Batu Putih. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada tugas kali ini kami didampingi oleh guru fasilitator yang bernama Ibu Mei, istri SPD. Dan di sebelah sini ada teman saya yaitu Ahmad Samsi Miftahul nomor absen 2, dan saya sendiri yaitu Ayatullah bin Abdillah nomor absen 7 selaku ketua kelompok. Dan teman saya yaitu Aradipatia Wicaksono absen 25 selaku kameramen. Aku Deva Yudhaya Syafitri absen 9 dari kelompok 8. Saya Farhanisa absen 10 dari kelas 108. Dan saya Susia Jika Pratiwi dari absen 35 dari kelas 18. Mau tahu kelanjutannya, Rek? Saksikan terus. Yuk, tarik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ki Ageng Brondong itu kalau sejarah pastinya saya masih belum ngerti, karena dari pihak keluarganya pun sendiri masih bingung gitu, sejarahnya. Cuman memang beliau itu apa namanya, Ki Ageng, yang namanya Ki Ageng di Indonesia itu dulu kan seniman, Pak. Ya, mungkin ada apa namanya, masih ada keturunan daripada Cokronegoro, Adipati pertama yang ada di Surabaya. Namanya ini ku Ki Ageng Brondong itu nama aslinya Nama aslinya kalau tidak salah itu Pangeran Lanang dan Hirang. Itu asal usulnya Itu asal usulnya yang aslinya kita masih belum tahu, bahkan masih keluarganya masih
cari yang namanya manuskripnya daripada beliau. Cuman keluarganya masih ada, keluarga daripada Sunan Bono Putri itu atau Pangeran Lanang Jangiran. Sejarah tahunan itu itu sakit pada Surabaya mawon Kalau yang jalan di tempat ini ya ada warga dari Surabaya sendiri, cuman dari luar Surabaya juga banyak, khususnya ada dari daerah Kalimantan, daerah Sumatera, itu banyak juga ya ziarah ke sini, dan juga dari Jawa Barat, dari Banten, karena di sini ada Sultan Banten juga. Sultan Banten juga, Sultan Banten itu cuma waktu ada kejadian di Kesultanan Banten itu yang terakhir, beliau kan termasuk kesultanan yang terakhir di Banten. Jadi akhirnya beliau lari ke Surabaya dan meninggal di Surabaya dan dimakamkan di Banten. Jadi kalau masalah masih ada hubungan itu masih belum tahu. Yang di kan ya, Kendal itu di mana? Saya tidak tahu. Oh, Gresik. Kalau yang namanya Brogong ini kan aslinya daerah di Lamongan ya. Cuman memang sejarah pastinya untuk Pangeran Lanang Jangiran ini masih belum tahu bagaimana sejarahnya beliau, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, itu masih kita cari juga sama keluarga besarnya beliau. Yang pastinya masih ada hubungan sama Cokronegoro, adipati pertama yang ada di Surabaya, yang makamnya ada di Mojokerto. Oke, di sini memang awal mulanya makam di sini itu khusus untuk para adipati. Kayaknya di situ ada adipati dari Sidoarjo, bupati pertama Sidoarjo, ada dari Mojokerto, ada yang di Surabaya, dan masih banyak lagi dulu yang dimakamkan di sini. Ya, kalau pengajian rutin di sini ada setiap hari Selasa di tempat ini, tempatnya makamnya ini itu setiap hari Selasa malam Rabu. Kalau untuk beliau-beliaunya ini ada 1 tahun sekali, yaitu nanti yang dinamakan ruahan. Nah, itu ada, kita diagendakan, termasuk juga holnya Pangeran Lanang Jangiran. Ruah itu tadi, ruahan. Nah, setiap ruah tanggalnya itu kalau nggak keliru di pertengahan ruah. Setiap ruahan itu, dan semua anak cucunya itu ada di sini semua kumpul. Daripada Adipati Surabaya ini Cokronegoro keturunannya juga datang, yang dari Kanoman, Kesepuan, ada semua. Jadi satu acaranya di depan. Nah itu, manakibnya masih dipelajari sama keluarganya, masih belum selesai. Nah, masih belum selesai karena masih kemarin itu masih ada perdebatan atau simpang siur antara sejarah dari satu keluarga sama keluarga yang lain, ini masih belum ketemu. Jadi kita masih mau dicarikan lagi sejarah yang pastinya Ki Ageng Brondong ini dari mana asalnya, awalnya, terus meninggalnya kapan, itu nanti mau ditetapkan dan ditaruh, dijadikan museum di depan nanti untuk sejarah. Sekarang masih belum ada. Dibuatkan museum di depan untuk sejarahnya, apa saja yang sudah diperbuat beliau di Surabaya ini. Yang pasti beliau seniman, istilahnya orang budayawan, Ki Ageng. Tujuan sejarah kan ya, sejarah lewat tujuan lain itu sudah pada yang Ya. Sejarah dari pusaka Ya,
memang sebetulnya tujuan awal daripada ziarah ini kan harusnya untuk membuat kita itu sadar bahwa kita semua juga bakal akan seperti itu. Dan kita mengenang jasa-jasa daripada beliau-beliau ini yang berjasa untuk bangsa kita. Nah, kita mengenang jasa-jasanya beliau. Tapi kalau orang tujuannya ziarah itu kan memang macam-macam tujuannya orang-orang ziarah itu. Cuman memang itu banyak yang menyimpang, seperti kalau mau cari pusaka, mau cari ini segala macam itu menyimpang semua. Jadi ziarah tujuannya untuk iktibar diri supaya kita tahu bahwa orang manusia semuanya pasti bakal mati, dan kita juga mengenang jasa-jasanya beliau-beliau ini dan kita mendoakan beliau-beliau. Itu tujuan utama orang ziarah. Kalau ada tujuan lain ya itu tujuan-tujuan yang didasari sama nafsunya manusia masing-masing. Ampel atau enggak sesudah para wali songo, beliau generasi selanjutnya. Nah, seperti yang saya tahu itu yang ada di sini terlebih dahulu itu antara Cokronegoro sama beliau ini Habib Syekh. Yang ada di sini awal mula, dan itu tahunnya kalau Hijriah 1289 Hijriah. Itu meninggalnya beliau-beliau ini. Jadi sebelum itu. Jadi istilahnya di abad berapa itu? Abad 13 ya. Di Hijriah tapi ya, bukan di Masehi. Kalau Masehinya enggak tahu ya tahun berapa itu. Sekitar 1800-an atau 700 akhir. Itu antara beliau ini sama Cokronegoro. Kaitannya apa? Beliau ini guru spiritual daripada Adipati pertama di Surabaya. Itu jadi ceritanya. Makanya kenapa beliau ada di tengah-tengah sini? Karena beliau menjadi guru spiritualnya daripada Adipati pertama di Surabaya, Cokronegoro. Bisa kalau sejarahnya beliau, insya Allah bisa. Jadi beliau Habib Syekh ini awal mulanya dari Hadramut, lahir di tahun 1212 Hijriah. Nah, awal pertama mula masuk ke Indonesia bukan langsung di Surabaya, tapi ada di daerah Semarang. Di Semarang itu beliau bikin masjid yang namanya Masjid Menara atau Masjid Sayur. Di situ beliau bikin pengajian untuk memasukkan orang-orang ini ke dalam Islam, untuk syiar agama. Sampai akhirnya setelah selesai di sana, beliau pindah lagi ke Sumeneb di Madura. Di Madura itu beliau bersama Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman itu ada di Astatenggi di Madura. Setelah dari sana dipanggil lagi sama beliau ini Cokronegoro, Adipati pertama Surabaya, untuk datang ke sini dan mengajar untuk syiar dakwah. Sekalian beliau sama semua keluarganya belajar sama Habib Syekh. Dan akhirnya beliau tinggal di sini sampai meninggalnya pun ada di Boto Putih. Dan itu ada perjanjian antara Habib Syekh sama Cokronegoro. Siapa yang meninggal terlebih dahulu, makamnya di pojok. Setelah itu baru ada di tempat sini. Ternyata akhirnya Cokronegoro meninggal terlebih dahulu, baru Habib Syekh meninggal. Akhirnya Habib Syekh dimakamkan di tempat ini. Dan kita, keluarga daripada Habib Syekh dan keluarga daripada Cokronegoro ini tetap ada di sini sekarang bersatu. Kalau dampaknya, ini dampak yang dirasakan sama masyarakat sekitar makam itu, kayak misalkan apa, ekonominya meningkat atau bagaimana, yang lihat aja. Dan kalau saya perhatikan ya, dengan adanya makam di Boto Putih ini, ya secara tidak langsung warga dari sekitar atau warga dari luar itu ya bisa merasakan banyaknya orang yang datang untuk ziarah ini juga mendapatkan timbal balik daripada orang-orang yang ziarah dari tempat ini. Karena yang datang ke sini bukan cuma orang dari sekitar, dari luar-luar pun banyak. Dari rombongan-rombongan dari luar. Ini dampaknya positif untuk masyarakat di sekitar.
Kan ada yang sampai mancanegara. Ada dari mancanegara itu dari Malaysia, dari Brunei juga pernah datang. Dan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu ada tamu dari Belanda malah. Ya, karena di sini juga ada sebagian makam dari makam-makam orang Belanda. Nah, jadi di sini itu memang khusus dulu, khusus makam-makamnya orang-orang penting, istilahnya seperti itu. Dan Habib Syekh ini punya murid masih ada di Belanda sampai sekarang. Dari turunan murid ke murid ke murid ke murid itu masih ada di Belanda. Masih hidup sampai sekarang. Masih hidup, murid-muridnya beliau itu masih ada. Jasa beliau ini juga Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jasanya beliau ini berjuang bersama dengan Cokronegoro Adipati untuk banyak mengislamkan setelah perjuangan para wali songo yang dilanjutkan oleh beliau-beliau ini. Antara kesultanan dengan para ulama ini dari dulu bersatu untuk syiar dakwah agama. lewat amalan seperti ijazah tadi. Kalau Habib Syekh ini sering mengijazahkan sholawat aja. Karena sholawat itu segala-galanya. Doa kalau tanpa ada sholawat, mustahil doa itu akan diterima. Dan begitu. Jadi Habib Syekh ini senangnya sholawat. Ada satu sholawat yang dikarang khusus sama beliau. Ada di dalam itu ada bikora, itu ada sholawatnya beliau. Jadi mungkin bisa difoto atau di video ya. Nggih, monggo. Itu ada 2 makam di dalam itu, Habib Syekh sama Habib Muhammad, itu kakak beradik. Nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala